Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, FM 2782962. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang NetAcad Lab 7.1.6 dengan judul labnya tuh Use or Search to Examine Ethernet Frames Topology. Jadi di sini kita akan menggunakan Warsash untuk melihat lebih dekat frames dari sebuah Ethernet tersebut dengan topologinya itu sebagai berikut: internet, baru router, lalu PC, yang dimana routernya itu kita gunain sebagai default gateway, dan kalau di sini topologinya tuh dihubungkan menggunakan kabel ya. Namun untuk laptop saya sendiri, karena keterbatasan alat, saya menghubungkan melalui wifi ya, yang dimana wifi-nya ini terhubung ke dalam router dari sebuah ISP, dan nantinya router tersebut baru terhubung ke internet ya. Jadi saya pakai wifi. Nah, bisa dilihat di sini di instructionnya. Sini tuh kita akan mereview Ethernet 2 header file description and length. Nah, pertama-tama kita buka Wireshark-nya dulu ya. Nah, ini merupakan tampilan dari Wireshark ya. Yang dimana kalau kita lihat di sini itu Ethernet 2 itu nggak aktif ya, karena saya menggunakan WiFi. Nah, jadinya kita akan nantinya akan mencoba menampilkan atau melihat-lihat capture dari WiFi-nya tadi. Oh, ini Ethernet 2-nya aktif nih. Coba kita pencet isinya. Kosong ya. Ya, karena tidak saya gunakan Ethernet tersebut. Oh, enggak loading ternyata. Oh, bisa. Coba kita pakai Ethernet 2 ya. Kalau nggak bisa berarti nanti kita akan beralih ke WiFi. Nah, setelah login ke Ethernet 2, di sini kita diharuskan untuk ipconfig all, yang berarti ini di CMD ya. CMD lalu ipconfig/all. Nah, setelah kita ipconfig all /all, di sini tuh terdapat konfigurasi dari IP yang ada di perangkatnya. Di mana di sini ada Windows IP configuration. Nah, ini merupakan perangkat saya. Lalu node type-nya hybrid. Lalu di Ethernet 2 nih, Ethernet adapter Ethernet 2. Nah, ini punyanya si VirtualBox ya. Nih, kalian bisa baca. Ini punyanya si VirtualBox. Jadi ini hanya bayangan saja. Nah, kalau wireless LAN adapter local area connection ini kita tidak menggunakannya, makanya status dari media state-nya itu media disconnect. Lalu wireless LAN 2-nya juga sama. Nah, di sini kita menggunakan wireless LAN adapter WiFi. Nah, yang dimana kalian bisa lihat di sini description Intel wireless AC9461. Lalu di sini ada physical address-nya. Nah, ini merupakan physical address dari si routernya. Lalu di sini modenya tuh DHCP, yes. Mode DHCP-nya aktif. Lalu auto configuration-nya juga aktif. Dan ini merupakan IP versi 6 dari si routernya. Dan ini merupakan IPv4 yang kita dapatkan gitu ya. Oh, ini punya kita juga, ini IPv6 yang kita dapatkan, dan juga IPv4 yang kita dapatkan dari pengaturan DHCP tersebut. Subnetnya itu 255.255.255.0/24, dan ini menunjukkan hari ini, Thursday Friday Agustus 8. Oh, ini merupakan waktunya, menunjukkan waktu. Lalu default gateway-nya tuh 192.168.1.1 yang menandakan ini tuh IP dari si routernya.
Lalu DHCP servernya juga sama IP-nya, DHCP v6 nya juga sama, dan klien duitnya ini alamatnya. DNS servernya juga IP-nya sama dengan IP default gateway-nya. Nah, berarti kalau kita login Ethernet 2, berarti ini miliknya si VirtualBox. Jadi kita harus pindah Ethernet dulu. Kita keluar aja, kita stop. Ya. Start lagi. Di sini kita akan menggunakan interface WiFi saja ya. Sebentar. Nah, ini interface sudah aktif. Nah, kita kembali ke perintahnya. Nah, ini tampilan dari ipconfig al sama ya. Setelah itu kita akan menjelajah frame Ethernet dari yang ada di capture WiFi ya, from WiFi ini ya. Yang dimana tampilan dari interface WiFi itu seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat. Ini merupakan jalannya internet pada laptop saya menggunakan IP yang ada di sini ya. Lalu di sini kalian bisa lihat, di bagian Ethernet 2 ya. Nah, di sini kalian bisa ngelihat sumber dan tujuan yang ada pada WiFi ya. Nah, sumbernya ini Intel _58, merupakan prosesor dari laptop saya sendiri. Dan ini tujuannya tuh ke ZTE _6E dan seterusnya. Ini merupakan destination, yaitu router ya, nama routernya, dan source-nya ini punya saya, dan tujuannya ke router dari ISP-nya. Type-nya itu IPv4 atau 0 kali 0 atau X itu. 0800 itu menandakan IPv4 ya, stream indexnya 0. Nah, lalu bisa lihat di sini kita tuh disuruh buat ngefilter menjadi ARP or ICMP. Nah, di sini ya tempatnya ya. ARP or ICMP. Kebanyakan. Nah, sebelum masuk, apa sih ARP or ICMP itu? Jadi ini merupakan dua protokol, yang dimana ARP sendiri itu singkatan dari Addressing Resolution Protocol. Dia tuh sebuah protokol yang mampu menerjemahkan alamat IP ke dalam alamat fisik atau MAC address-nya ya, di dalam perangkat dalam sebuah jaringan lokal biasanya. Lalu ICMP sendiri itu singkatan dari Internet Control Message Protocol. Dia ini sebuah protokol juga yang mampu yang mampu memberikan informasi tentang diagnostik dari si IP-nya ini. Jadi kita tahu kalau ada kesalahan dalam pengiriman pesan atau ada masalah gitu. Kita masuk aja ke mode ini, kita klik. Bentar, kok berhenti? Bentar, salah. Nah, sebentar. ARP bentar. Nah, nih bisa dilihat di sini protokolnya tuh ARP semua ya, destinationnya broadcast. Lalu ini merupakan dari si routernya, destinationnya. Lalu ini balik ke saya nih. Ini kayak apa ya? Kayak saling saut-sautan dari router ke saya, ke laptop saya maksudnya. Lalu dari laptop saya ke router, begitu juga sebaliknya. Dan ini proses ini terjadi berulang-ulang agar pesan itu dapat terkirimkan dengan baik. Mungkin kita bisa lihat di sini, dimana modenya tuh ARP semua ya, nggak ada yang ICMP. Nanti kita coba lihat yang ICMP. Tuh di sini kita bisa bedah juga di Address Resolution Protocol yang kita minta tadi. Nah, di Address Resolution Protocol ini tuh ada hardware type, yaitu Ethernet 1, lalu protokol type-nya IPv4,
lalu hardware size-nya itu 6, protokol size-nya itu 4, lalu opcode-nya itu request ya, karena kita minta tadi. Lalu di sini tuh ada sender MAC address-nya juga ternyata, yang dimana sender itu pengirim ya, pengirim MAC address mana sih yang ngirim buat minta request gitu. Nih di sini MAC address-nya tuh sekian, DA03, D9 dan sekian ya, seterusnya. Lalu di sini juga ada IP address dari si pengirimnya, 192.168.1.2. Lalu target ini merupakan destination-nya lah, yang dimana targetnya itu MAC address-nya 00000, lalu target IP address-nya 192.168.1.10 seperti itu. Nah, setelah itu MAC address tadi udah, yang ada di addressing resolution protocol, dan mungkin kita bisa lihat mode ICMP-nya. Oh, belum ada ternyata. Berarti adanya yang ARP doang. ARP. Nah, kalau ARP banyak. Sedangkan ICMP sendiri itu tidak ada dalam capturing from Wi-Fi-nya. Mungkin karena berbeda modenya, karena di sini tuh sepertinya ngetesnya tuh pakai kabel ya. Kita lihat di sini tuh pakai kabel, sedangkan saya menggunakan jaringan kabel yang artinya WiFi tanpa kabel. Dan di sini bisa lihat tuh time-nya tuh, ini mencatat waktu, lalu source-nya itu dari sumbernya, destination ini tujuan, protokol yang digunakan itu apa, lalu length ini panjangnya, packet length, panjang bit dari si paketnya berapa, lalu ini infonya, who has, siapa ini, beritahu 192, dan ini saling bersaut-sautan ya. Nih, destination ada yang broadcast untuk mengirim ke seluruh ini jaringan, dan di sini di frame ini juga kalian bisa lihat tuh 42 bytes onward. Nah, ini bisa dilihat, ini merupakan informasi detail dari si frame-nya tadi, dimana interface ID-nya tuh 0. Lalu kalau scroll ke bawah tuh kalian bisa lihat frame is marked false, lalu frame length-nya itu 42 bytes sama dengan 336 bits. Ini informasi dengan secara detailnya. Lalu frame number-nya juga ada 100, dan capture length-nya juga sama 42 bytes, dan encapsulation type-nya itu Ethernet 1 ya. Sepertinya cukup untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.